Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Fis di pembelajaran online kelas 3 Torik SD Muhammadiyah Urin. Nah, kemarin terakhir hari Jumat kalian sudah belajar tentang melon ya, melon mana yang lebih besar. Untuk itu sekarang kita lanjutkan di hari Senin ini pembelajaran kita mulai dari halaman 61. Yuk semua disiapkan bukunya halaman 61. Ya. Langsung saja, di situ ada bacaan, tak bacakan, kalian menyimak ya. Nih, disimak. Cuaca dapat berubah-ubah dalam sehari maupun dalam waktu tertentu. Lani dan teman-teman mengamati keadaan langit. Sejak pagi cuaca di sekolah terlihat mendung, tanda akan turun hujan. Cuacanya mendung, dari awalnya gelap mau turun hujan. Nah, ini ada gambar ya. Ini langitnya seperti ini, mendung, ada pesawat sedang terbang. Dari kejauhan tampak sebuah pesawat melintas dan memasuki awan yang berwarna gelap. Cuaca masih mendung saat istirahat tiba. Pagi berangkat sekolah mendung, istirahat jam 9 masih mendung. Yo yang bawah. Lani, Siti dan Dayu bermain lompat tali. Edo, Beni dan Udin bermain kelereng. Teman yang lain sedang membaca buku atau bermain bekel. Saat bekel, tahu bekel? Bekel, bermain bekel. Yo, kalau kalian belum tahu, tanya orang tua kalian ya. Bekel itu mainannya seperti apa ya? Karena sudah jarang ini. Tanya orang tuamu ini, bekel itu mainan apa sih? Nah, kalian cari tahu. Bagus ini. Saat sedang asyik beristirahat, tiba-tiba hujan pun turun. Mula-mula hujan turun rintik-rintik. Lama-kelamaan makin deras ya, hujannya turunnya awalnya gerimis sedikit, nah terus makin lama tambah deras. Lah tadinya main di luar, istirahat main di luar, main lompat tali, main kelereng, main bekel di luar ruangan, di luar kelas, hujan. Terus gimana ceritanya? Kita baca lanjutannya. Mereka pun bergegas merapikan semua alat permainan. Mereka bersatu untuk saling membantu merapikan mainan. Langsung diangkuti semua ya. Ini bubar semua lompat talinya dirapikan. Ini tapak gunung. Yang baca buku juga masuk kelas. Lah ini permainan apa ini? Kalian tahu nggak ini? Dakon ya, dakonan. Seperti apa permainannya? Boleh tanya orang tuamu yang belum tahu. Ini dakonan ini. Mereka lalu masuk ke dalam kelas. Bagaimana caranya agar mereka dapat beraktivitas di dalam kelas dengan leluasa? Namanya ruang kelas, isinya meja kursi. Ya, tak padahal jam istirahat mau main. Lah, gimana ini terusan? Mereka bersatu saling membantu menggeser meja dan kursi ke sisi ruangan. Meja kursinya dinggirke semua, dipepetke ya. Biasanya kalian ngapain ini? Geser-geser meja kursi untuk sholat ya, sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Kalau ini buat main ya, karena di luar hujan. Kini ruang kelas terlihat lebih lapang. Lapang apa lapang? Lapang itu luas, makanya disebut lapangan karena tempatnya luas, ombo. Lapang itu luas. Mereka dapat melanjutkan aktivitas bermain dengan nyaman ya. Ketika hujan, aktivitas dilakukan di dalam rumah ya, di dalam ruangan. Karena ini pas lagi sekolah berarti di dalam kelas ya. Jadi kalau pas berangkat sekolah ya hujan, tolong ya jangan mainan di luar, jangan hujan-hujanan malahan ya. Malah ngajak kancane hujan-hujanan ayo ya. Ketika hujan di dalam kelas atau di dalam rumah. Lani dan teman-teman melakukan aktivitas bermain yang berbeda-beda. Nah, ini dolanan indah di dalam kelas sekarang mainannya. Masih tetap kita Pak Gunung, baca buku, lompat tali, main kelereng. Nah, ketika hujan turun, mereka bersama-sama merapikan semua mainan. Mereka melakukan itu untuk kepentingan bersama. Tidak ada yang mengeluh saat saling membantu. Mengapa Lani dan teman-teman saling membantu? Mengapa sikap saling membantu itu penting? Apakah manfaat dari sikap tersebut? Diskusikan manfaat dari sikap Lani dan teman-teman. Perhatikan, ini sudah ada ini yang pertama, merapikan mainan bersama. Tadi pas main di luar, hujan, terus mereka merapikan mainan bersama, dibubari bareng-bareng.
dakonan ya, ada yang bawa papanya, ada yang bawa bijinya, kelereng, diangkuti semua kelerengnya. Manfaatnya, pekerjaan merapikan mainan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kurang ya ini ya, menjadi cepat, boleh tambah sendiri. Menjadi kurang i, cepat kurang t. Tambah dw. Ini menjadi cepat selesai. Nah, ini sudah ada lagi, satu lagi adalah menggeser meja dan kursi. Tadi di dalam kelas, geser meja dan kursi harus bekerja sama, bareng-bareng. Manfaatnya apa? Manfaatnya hampir sama seperti atas ya, juga supaya cepat selesai, pekerjaan jadi ringan, cepat selesai. Tapi mau dijawab sama, ya kita cari manfaat yang lain dengan menggeser meja dan kursi. Itu manfaatnya adalah ruang kelas menjadi lapang. Kalian tulis sendiri, ruangan kelas menjadi lapang, 2 baris ya, jangan dari sini, dari atas. Ruangan kelas menjadi lapang, menjadi luas, menjadi ombo, bisa untuk mainan. Ya, itu manfaatnya. Karena ini pasti ya, semua sikap saling bantu, tolong menolong, bekerja sama, itu pasti manfaatnya adalah pekerjaannya lebih ringan dan lebih cepat selesai. Itu pasti semua ya, sudah tahu semua. Nah, ini tambahannya. Manfaat yang lain adalah ruangan kelas menjadi lebih lapang. Lanjut. Balik halaman 65. Cara cuaca dan kehidupan manusia. Tak bacakan. Ini tak bacakan. Saat cuaca cerah, kamu dapat membantu ibu menjemur pakaian basah. Matahari yang panas akan mengeringkan pakaian basah. Ini sudah diberi contoh aktivitas ketika cuaca panas. Ya, itu biasanya untuk jemur baju, jemur gereh, jemur kerupuk, jemur semuanya yang mau dijemur ya, itu waktu cuaca panas. Begitu pula dengan perajin kerupuk, kerupuk saat cuaca cerah mereka dapat menjemur kerupuk hingga kering. Kerupuk pun siap digoreng ya. Sebelum digoreng, kerupuk itu harus kering dulu ya, supaya kandungan airnya sedikit, digoreng ngembang. Saat cuaca berawan, kamu akan nyaman bermain di lapangan bersama teman-teman. Kamu dapat bermain layangan, sepeda, dan sepak bola. Ada gambarnya di sini. Layangan, sepak bola, dan sepeda. Ini jemur gereh, jemur kerupuk ini ya. Ini gereh ini ya, gereh ikan ini, mantap ini. Main itu adalah ketika cuaca cerah dan berawan. Nah, balik mendung sekarang. Kalau cuaca mendung, kamu dapat mengajak temanmu bermain di teras rumah. Jika mendung, main boleh, tapi jangan jauh-jauh dari rumah. Main di halaman rumah, di teras nggak apa-apa. Karena mendung biasanya sebentar lagi hujan. Kalau hujan tinggal masuk rumah. Boleh main, tapi jangan jauh-jauh. Ya, itu kalau mendung. Jika hujan, bantulah ibu mengangkat jemuran. Nah, ini kebalikannya. Kalau panas tadi jerengi. Nah, kalau hujan berarti diangkati. Hujan membuat petani senang karena sawah tidak akan kering. Ini sawah ya. Sawah ada garisnya gini apik ya. Ada garis-garisnya kayak gambarmu ya. Gambar sawah itu ada garis-garisnya kamu. Saat hujan deras terus menerus, kita harus waspada. Jika saluran air tersumbat, banjir dapat melanda lingkungan rumah kita. Oleh karena itu, jagalah kebersihan lingkungan agar lingkungan kita menjadi lebih nyaman. Ini nanti banjir, sungainya banjir. Kalau sungainya kotor, mampet, ya nanti bisa banjir. Nah, tuliskan informasi tentang kegiatan manusia berdasarkan teks bacaan tersebut. Cerah, cuaca cerah tadi. Yang pertama kegiatannya adalah menjemur pakaian. Satu lagi adalah menjemur apa tadi? Kerupuk. Boleh 2 ya, setiap kolom ini 2 ya. A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Ya, yang B ini adalah menjemur kerupuk boleh. Menjemur ikan asin boleh.
Ya pokoknya panas, cuaca cerah itu bisa menjemur, bisa juga bermain sih tadi. Contohnya juga bermain di lapangan juga bisa. Berawan, berawan tadi kegiatan di sini ada tadi. Yang apa tadi? Bermain itu berawan. Saat cuaca berawan kamu akan nyaman bermain di lapangan. Berarti yang ini adalah berawan nomor 2. Yang A. Yang A adalah bermain di lapangan, boleh sini. Bermain di lapangan yang A. Yang B boleh milih bermain sepeda, boleh bermain kelereng, bermain layang-layang, boleh ya. Bermain di lapangan, satu lagi pilih mainannya apa. Sepeda boleh, bermain sepeda, bermain kelereng juga boleh. Itu kalau cuaca berawan. Cuaca berawan. Terus cuaca mendung. Yang A. Cuaca mendung tadi boleh main tapi jangan jauh-jauh dari rumah. Berarti yang A bermain di teras rumah boleh. Bermain di teras rumah. Satu lagi teras apa selain teras yang dekat rumah adalah halaman. Bermain di halaman rumah juga boleh. Ya pokoknya boleh main tapi jangan jauh-jauh. Bermain di pekarangan rumah boleh, bermain di halaman rumah boleh, bermain di teras rumah boleh. Itu kalau mendung. Nah kalau hujan tadi yang pertama harus dilakukan membantu ibu mengangkat jemuran, mengangkat kerupuk. Ya kebalikannya ini pokoknya mengangkat jemuran. A. Mengangkat jemuran bisa. Terus yang B. Berteduh di dalam rumah boleh. Makan makanan yang hangat boleh. Minum teh hangat ya kalau hujan. Makan gorengan teh hangat tak ya. Mengangkat jemuran, bermain dalam rumah, makan makanan yang hangat, memakai baju yang tebal boleh, berteduh juga boleh. Itu bisa dilakukan ketika cuaca hujan. Oke lanjut, kita langsung ke halaman 72. Yuk kita langsung ke halaman 72. 72. Sejak pagi hingga siang hari hujan turun. Wah, langsung hujan. Kalau kemarin tadi mendung dulu, kalau ini langsung hujan. Sejak pagi hingga siang hari turun hujan. Sore ini hujan telah reda, cuaca terlihat mendung. Dayu, Lani, Beni, Edo, dan Udin pergi ke rumah Siti. Mereka akan belajar bersama. Mereka membawa payung, bersiap sedia jika sewaktu-waktu hujan turun kembali. Siti telah menunggu kedatangan teman-temannya. Siti menyuguhkan 2 kotak kue rasa coklat dan vanila. Ini ada percakapan. Kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide? Wah, melihat kue suguhan Siti, saya punya ide. Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan? Ide bagus. Saya belum mengerti tentang cara membandingkan pecahan. Setuju. Bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti. Iya, Siti yang bertugas menjelaskan. Yuk kita mulai belajar. Perhatikan, di sini ada 2 kue. Coklat dan vanila. Ukurannya sama, ya. Ukurannya sama, tapi motong-motongnya beda. Nah, ini penting ini. Coklat vanila. Yang pertama, yang coklat dibagi jadi 2, seret di tengah-tengah. Maka satu bagiannya akan disebut 1/2. 1/2. Nah, yang vanila ternyata dibagi 3. Nah, 1, 2, 3 toh. Berarti satu bagiannya adalah 1/3, 1/3. Kalian milih yang mana? Yang coklat apa yang vanila? Ya, bukan rasanya ya, tapi ukurannya. Gede yang coklat ya. Gede yang coklat. Nah, gede yang coklat seperti ini. Ingat, yang coklat dibagi 2, yang vanila dibagi 3. Lanjut, kita lihat. Langsung kita bandingkan. Nah, ini coklat yang dibagi 2, 1/2.
Ini vanila yang dibagi 3, 1/3. Gede mana? Ayo yang gede. Gede yang coklat. Ya berarti yang coklat kita makan. Ayo kasih tanda dimakan yang coklat. Yang gede, jangan pelit-pelit ya. Yang coklat kita makan karena lebih gede. Kita makan lebih besar yang coklat. Nah, kita lihat bawahnya. Sekarang bandingkan 2/2 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. 2/2. 2/2 berarti 1 ya. Lah ini yang coklat, ini yang vanila. Gede mana? Kamu milih yang mana? Milih yang banyak. Lebih besar yang coklat ya. Karena lebih besar yang coklat, kita makan nih yang coklat. Kasih tanda lebih besar yang coklat. Kasih tanda seperti ini ya. Yang gede. Dimakan. Makan gini. Ingat, yang lebih besar dimakan. Apakah kamu sudah dapat membandingkan potongan bagian kue coklat dan vanila? Nah, ini sekarang Siti. Sekarang saya akan potong kue coklat itu lebih kecil, lalu kita bandingkan lagi. Nah, ternyata ya coklat yang 2 bagian tadi masing-masing dipotong lagi, jadi 4 sekarang. Karena 4, maka 1 bagiannya disebut 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Nah, ya ini sekarang yang vanila. Langsung kita bandingkan. Sekarang kita bandingkan yang tadi coklatnya. Ini 1 bagian coklat ini, 1 tok ya, 1 kotak ini. Kita bandingkan dengan 1/3 vanila. Gede mana? Gede yang mana? Coklat sama vanila. Lebih gede yang vanila ya. Sekarang lebih gede vanila karena ini dipotong lagi. Ini belum. Sekarang yang vanila berarti lebih besar. Kita kasih tanda lebih besar vanila. Yang vanila kita makan. Nah, kayak gini berarti toh 1 kotak ini sama 1 kotak ini gede ini toh. Nah, ini yang kita makan. Terus lalu bandingkan 2/3 bagian kue coklat dan 2/3 bagian vanila. Sekarang ini 2 kotak ini. 2 ini sama 2 kotak yang ini. Gede mana? 2 ini sama 2 ini. Lebih gede yang vanila ya. Gede yang vanila loh, ini segini toh, ini 2. Lah ini 2 segini toh. Nah, lebih gede yang vanila. Kita beri tanda lebih besar yang vanila. Lalu bandingkan 3/4 kue coklat dan 3/3 kue vanila. Besar mana ini? Ini 3, yang sini 3. Yang sini juga 3, sama-sama 3 kotak. Besar mana kira-kira? Ya, sini 3, segini, ya ini 3, yang ini 3. Ternyata juga masih lebih besar vanila, karena vanila baru dipotong sekali tok. Coklatnya udah 2 kali, lebih besar yang vanila. Tanda lebih besar yang vanila. Ini ada gambarnya, enak ya, tinggal membandingkan gambarnya tok. Ini kamu gambarnya masih ada lagi ternyata. Sekarang vanilanya kita potong-potong. Tadi menang terus tuh vanilanya. Sekarang kita potong-potong vanilanya. Tadinya 3, kita potong setengah. Jadinya 6 sekarang. 6 potong, berarti 1 potong adalah 1/6. Yuk kita bandingkan lagi. Sekarang 1/4 dengan 1/6. 1 kotak ini yang coklat, 1 kotak yang vanila. Gede mana? Wis kalah lagi sekarang vanilanya ya. 1 kotak coklat, 1 kotak vanila. Lebih besar yang coklat. Yang coklat kita kasih tanda. Lebih besar yang coklat sekarang. Yang bawah 2/4, 2/6 nih. Yang coklat 2. Yang vanila 2. Coklatnya 2 kotak, vanilanya ada 2 kotak. Besar mana? Besar yang coklat sekarang. Gantian. Ya, menang yang coklat sekarang. Karena semakin sering dipotong, semakin banyak dipotong itu semakin
kecil. Baliknya 77. 3/4, 3/6. Ini 3 kotak. Sini juga 3 kotak. Besar mana? Yuk besar coklat lagi. Kelihatan ya. Kasih tanda lagi. Nah, terakhir 4/4, 4/6. Ini 4 kotak kabeh. Ini 4 kotak segini toh. Ini 4 semua. Ini 4. Besar mana? Yuk besar yang coklat. Nah, ini segini ukurannya. Ya tadi ini 1/2 dibagi 2. Ini 1/3 segini, 1/4, 1/6. Ya nanti semakin kecil. Pokoknya kalau bawahnya ini semakin besar angkanya, itu ukurannya malah semakin kecil. Itu adalah inti pelajaran kalian hari ini. Yang bawah ini semakin kecil, semakin besar. 2, 3, 4, 5, 6. Semakin besar angkanya, tapi ukurannya itu malah semakin kecil karena dibagi orang banyak. Satu roti dibagi orang 30, yo cili-cili. Satu roti dibagi orang 2, yo gede dapatnya. Ya, itu adalah pelajaran untuk hari ini. Ya, asal kamu mudeng itu berarti sudah cukup. Oke, itu dulu untuk pelajaran hari ini. Ingat, kita sudah membandingkan pecahan ya. Ingat, semakin kecil yang ini bawahnya ini 2, 3, 4, semakin besar angkanya, itu ukurannya akan semakin kecil ya. Oke, itu dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.